Oke, halo anak-anak semua. Ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya akan membahas tentang konsep pecahan. Ya, sebenarnya materi ini saya siapkan untuk anak-anak kelas 7, tapi sebenarnya konsep pecahan itu sudah dikenalkan dan sudah diajarkan dari kalian masih SD. Jadi video ini juga cocok untuk ditonton oleh adik-adik yang masih duduk di kelas 4, 5, atau 6 SD. Oke, saya akan kupas benar-benar dari dasarnya sekali apa sih itu konsep pecahan. Oke, kita mulai. Pecahan adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jadi maksudnya setiap benda itu kan berasal dari satu bagian utuh ya. Misalnya kita beli pizza itu kan sebelum dipotong-potong dia berbentuk lingkaran utuh, maka baru dipotong-potong menjadi beberapa potongan oleh pembuat pizzanya. Dan kalau kita perhatikan, pizza itu potongan-potongannya diusahakan setiap potongan itu sama ukurannya ya. Nah, karena saya nggak punya pizzanya, maka saya akan membuat contoh yang lain. Misalnya nih anak-anak, saya punya persegi ya, karena ini gambar pakai tangan, anggap aja ini ukurannya sama ya. Jadi saya punya sebuah persegi, lalu persegi ini saya bagi dua awalnya. Nah, di sini ya. Jadi saya punya persegi. Nah, tadinya perseginya satu seperti utuh ya, lalu saya bagi dua. Nah, maka perseginya menjadi dua potong bagian, lalu saya bagi dua lagi. Lalu saya bagi dua lagi. Nah, sekarang menjadi 4 potong, lalu saya bagi dua lagi menurut diagonalnya. Nah, sekarang sudah jadi 6 potong, tapi masih ada bagian yang tidak sama besar. Tadi kan di sini dibilang satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, jadi harus sama besar. Kita potong lagi. Nah, sekarang menjadi 8 potongan. Inilah gambarnya ya, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 potong ini ada beberapa yang saya arsir. Di sini, dan di sini. Nah, karena satu bagian ini sudah dipotong menjadi beberapa bagian, maka satu bagian utuh ini sudah bisa kita buat pecahannya. Karena pecahan tadi adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jadi ketika kalian mempunyai sebuah benda dan benda itu kalian potong menjadi beberapa bagian yang sama besar, maka potongan-potongannya itu bisa membentuk sebuah pecahan ya, seperti ini. Misalnya ini dibagi menjadi 8 pecahan, lalu 3 diantaranya saya arsir. 1, 2, 3. Maka ketika kita disuruh membuat pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir. Jadi dia mintanya daerah yang diarsir. Ini kan daerah yang diarsir ada 3, maka kita tulis 3. Nah, 3 ini maksudnya 3 potongan. 3 potongan dari berapa potongan? Ini seluruhnya ada 8 potongan. Maka cara penulisan pecahannya adalah 3/8. 3/8 ini maksudnya ada 3 potongan yang diarsir, dari seluruhnya ada 8 potongan. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan. Kalau yang diminta adalah daerah yang diarsir, tapi bisa juga dia minta pecahan yang menunjukkan daerah yang tidak diarsir. Itu bisa juga nak, karena ini kan ada daerah diarsir, ada daerah yang tidak diarsir. Kalau dia minta tunjukkan pecahan yang menunjukkan daerah yang tidak diarsir, maka kita hitung daerah yang tidak diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah yang tidak diarsir, dari seluruhnya ada 8 daerah. Jadi 5/8 itu artinya kita punya 8 potongan, lalu kita ambil 5 diantaranya. Jadi yang bawah ini menunjukkan jumlah seluruh potongan pecahannya, yang atas ini menunjukkan potongan pecahan yang kita ambil gitu. Kalau kita mau ngambil daerah yang diarsir, maka yang di atasnya 3, karena hanya ada 3 potongan. Kalau kita mau mengambil daerah yang tidak diarsir, maka yang di atasnya 5. Oke anak-anak, selanjutnya inilah yang disebut dengan pecahan.
ya, pecahan ini namanya pecahan biasa. Nanti kita akan pelajari di belakang jenis-jenis pecahan. Lalu saya akan masuk ke konsep pembilang dan penyebut. Jadi kalau kamu perhatikan, konsep pecahan ini kan ada satu angka di atas, satu angka di bawah. Nah, selanjutnya angka yang di atas itu akan kita sebut sebagai pembilang, dan angka yang di bawah akan kita sebut sebagai penyebut. Ya anak-anak ya. Jadi kalau ditanya sama guru kamu, pembilang pecahannya berapa? Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nanti di operasi hitung pecahan kamu akan sering ketemu dengan istilah penyebut, ya. Oke. Ini adalah bagian yang sangat dasar tentang pecahan. Inilah pengertian dari sebuah pecahan. Nah, setelah ini saya akan bahas lagi tentang konsep-konsep pecahan yang lain. Oke.